Selamat datang kembali. Kita sering banget ya dengar soal kesepakatan bisnis raksasa, merger, akuisisi, M&A gitulah. Umumnya sih diumumkan meriah, tapi nggak sedikit yang ujung-ujungnya malah mengecewakan. Pernah kepikiran nggak kenapa ya? Nah, hari ini kita coba dalami lagi sumber Anda, terutama artikel yang cukup klasik nih, Building Deals on Bedrock dari Harvard Business Review. Misi kita kali ini coba bongkar resep bikin kesepakatan yang benar-benar solid, bukan cuma kelihatan besar. Iya, ini pertanyaan penting banget. Artikel itu kan menyoroti M&A seringkali gagal karena landasannya itu goyah. Entah mereka mencoba memperbaiki bisnis yang dasarnya memang udah lemah, atau ya sekedar kejar pertumbuhan tapi tanpa fondasi strategis yang jelas. Penulisnya bilang, M&A strategis itu sebenarnya cuma masuk akal di dua skenario utama. Dan keduanya itu berakar pada pemahaman mendalam soal, nah ini istilahnya basis persaingan industri Anda. Oke, basis persaingan. Ini kayaknya istilah kunci banget ya. Tapi kadang rasanya nggak gampang juga ya untuk benar-benar tahu apa persisnya basis itu di industri kita. Intinya apa sih? Intinya itu, gimana cara fundamental perusahaan di industri Anda itu menciptakan nilai dan menang dalam persaingan. Bisa jadi karena misalnya biaya paling efisien, atau mereknya kuat banget, pelanggan super loyal. Mungkin punya aset fisik yang nggak ada duanya, atau bahkan karena dilindungi regulasi. Nah, di industri yang relatif stabil, M&A yang sukses itu adalah yang memperkuat basis persaingan yang memang sudah ada. Oke, oke. Jadi bukan sekedar nambah ukuran ya, tapi lebih ke mempertajam senjata utama kita. Kayak contoh Kellogg mengakuisisi Keebler itu. Nah, itu contoh bagus. Kellogg kan kuat di merek. Kuat banget. Keebler, di sisi lain, punya sistem distribusi langsung ke toko yang luar biasa efisien. Jadi akuisisi itu memperkuat jangkauan merek Kellogg lewat jalur distribusinya Keebler. Kellogg nggak berusaha jadi perusahaan distribusi, tapi memperkuat basis utamanya, yaitu merek. Paham? Sebaliknya, coba lihat Duel. Mereka jagoan produksi biaya rendah. Malah mengakuisisi Rubbermaid yang kekuatannya justru diinovasi sama merek. Hasilnya, Ya. fokus Newell jadi buyar, kekuatan Rubbermaid malah nggak terpakai optimal. Jadi kesepakatan itu harus benar-benar nyambung sama cara Anda bikin untung. Paham. Jadi langkah pertamanya kenali dulu ya fondasi bisnis kita sendiri itu apa. Seringkali mungkin potensi di bisnis inti malah belum digali maksimal ya, sebelum buru-buru M&A. Tapi nah ini dia. Gimana kalau industrinya sendiri yang lagi bergeser secara fundamental? Ini bagian yang seringkali tricky. Betul. Ketika basis persaingan itu sendiri berubah, mungkin karena ada deregulasi besar-besaran, atau teknologi baru muncul kayak internet gitu. Nah, disinilah M&A jadi alat penting. Seringkali malah butuh serangkaian kesepakatan, ya, plus mungkin jual-jual aset yang udah nggak relevan lagi. Tujuannya ya untuk pindah ke basis persaingan yang baru. Dan di situasi kayak gini, kecepatan dan skala itu sering jadi penentu. Kalau geraknya nanggung, malah bisa bahaya. Oh, kayak kasus Clear Channel di industri radio Amerika dulu itu ya, waktu regulasi kepemilikan stasiun dilonggarkan. Persis. Basis persaingannya geser tuh. Dari yang tadinya lisensi lokal terbatas, jadi skala nasional untuk efisiensi biaya dan kekuatan tawar iklan. Clear Channel waktu itu geraknya agresif banget. Akuisisi ratusan stasiun buat bangun skala nasional itu secepat mungkin. Wow. Terus beli perusahaan-perusahaan database di bidang hukum, financial science. Ini bukan satu deal ajaib, tapi serangkaian langkah terencana bertahun-tahun untuk pindah basis. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang mungkin lagi mempertimbangkan M&A, apa pelajaran utamanya? Pertama, ya identifikasi dulu dengan jernih dan jujur. Apa sih basis persaingan utama di industri Anda sekarang? Terus yang kedua, evaluasi dengan kritis. Kesepakatan yang lagi Anda pertimbangkan ini, beneran nggak sih bahkan memperkuat basis itu? Atau kalau industrinya emang lagi berubah, apakah langkah ini koheren, sejalan gitu untuk membawa Anda ke basis persaingan baru yang lebih menjanjikan? Penting banget ya, berarti untuk nggak kejebak M&A cuma karena dorongan ego, atau tekanan pasar sesaat, atau wah ini ada target tersedia nih. Gampang banget ya kebawa arus kalau nggak fokus ke fondasi strategisnya. Kuncinya selalu balik lagi ke pertanyaan, apakah ini benar-benar membangun di atas strategi inti Anda? Betul. Dan ada temuan menarik juga dari riset yang dikutip di artikel itu.
Katanya, perusahaan yang secara rutin melakukan akuisisi-akuisisi yang lebih kecil, tapi terarah banget ke strategi inti, itu cenderung lebih sukses jangka panjang. Dibandingkan sama yang jarang transaksi, tapi sekalinya transaksi, dealnya raksasa, yang katanya transformatif. Ini nunjukin pentingnya disiplin strategis yang konsisten, bukan cuma ngejar big bang sesekali. Jadi intinya jelas ya, membangun kesepakatan di atas fondasi yang kokoh, artinya paham basis persaingan Anda, dan gimana M&A bisa memperkuat atau memindahkannya secara strategis. Itu kunci sukses jangka panjang, bukan cuma soal berhasil closing deal. Nah, ini mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Seberapa sering dan seberapa dalam sih perusahaan Anda secara eksplisit membahas dan mengevaluasi basis persaingannya saat ini? Dan bagaimana pemahaman itu, atau mungkin, ya, kurangnya pemahaman, itu benar-benar membentuk keputusan pertumbuhan dan investasi Anda, termasuk soal M&A yang Anda kejar atau justru Anda hindari.